dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dia tuh membanding-bandingkan di anaknya kan memang lebih dari satu ya. Ya kan namanya walaupun lahir dari kandungan yang sama, yang satu misalnya lebih pintar, yang satu dalam pelajaran itu lambat banget. Nah, kadang orang tua suka nggak adil tuh. Suka, Kita bahas bareng pemirsa aja, Bun. Gitu Itu ya? udah pada nungguin tuh sambil pada sahur. siapa tahu ada yang punya permasalahan yang sama. Diam-diam nih si adik kakak, aku banget itu aku banget. Gitu ya. Kakak mau apa nih? Bunda aja. Ah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, para pencinta Asmaul Husna. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu semangat menjalankan ibadah puasa, apalagi sahurnya. Jangan malas-malas sahur ya, untuk energi kita hari ini. Ya, masih bersama keluarga Ustadz Taufikur Rahman. Kali ini kita akan membahas Asma Allah Al-Adil. Al-Adil. Allah Maha Adil. Nah, bagaimana cara kita menerapkan di kehidupan kita sehari-hari Asma Allah ini? Allah yang Maha Adil, bisakah kita meniru ya Asma Allah ini menjadi manusia atau khalifah di bumi ini yang menjadi seadil-adilnya gitu ya, dengan tema Allah menata semua sesuai tempatnya. Tuh. Beli koran naik beca. Cakep. Qurannya dibaca. Baik, tafadhol kakak. Izin baca Qur'annya dulu ya, Abi, Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Masya Allah, Allah hakim yang seadil-adilnya. Tapi kan kita masih ada di dunia ini nih, Bi. Jadi banyak manusia kadang sudah tahu nanti bakal ada pengadilan Allah yang seadil-adilnya. Tetapi tetap aja nih, namanya manusia sifatnya hilang, sifatnya lupa, sifatnya hawa nafsu dan segala macam. Contoh aja tadi yang kita bahas lagi ya. Misalnya dalam satu keluarga, anaknya 2 atau 3 atau 4. Kan berbeda-beda tuh, Bi. Dari sifat, dari kecerdasan dan sebagainya. Kadang orang tua tuh suka membeda-bedakan kadang. Karena anak yang satu sering berprestasi. Nah, ini dari lingkup terkecil dulu keluarga ya. Kita belum berbicara tentang hal yang jauh dulu nih. Dari yang terkecil dulu aja. Kadang ini banyak terjadi juga loh, Bi. Ya, baik pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, makasih kakak udah membacakan akhir dari surat At-Tin ayat ke-8. Dan secara hukum fikih, di saat imam membaca ayat yang barusan, baik imam maupun makmum di saat kita berjamaah, di situ ada ibadah sunnah yang ringan tapi sangat dianjurkan. Karena di situ sifatnya pertanyaan. Dan Nabi langsung contohkan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah aku adalah Allah hakim yang seadil-adilnya? Dan Nabi menjawab dengan jawaban, bala wa ana dzalika minasyahidin. Jadi buat kita pun di saat menjadi imam maupun menjadi makmum, ternyata dalam bacaan sholat kita, imam membaca surat At-Tin dianjurkan. Di akhir daripada At-Tin ayat 8, baik imam yang membaca maupun makmum yang menyimak, dianjurkan seperti yang Nabi tadi baca, kita jawab, bala wa ana dzalika minasyahidin. Ya, kata Rasulullah, aku bersaksi, engkaulah ya Allah hakim yang seadil-adilnya. Nah, itu secara aturan fikih, walaupun ini kita keluar sedikit, tapi ini pekerjaan yang sifatnya sering di dalam sholat 5 waktu, terutama sholat maghrib, isya dan subuh, imam membaca surat yang tersebut. Begitu Bunda. Nah, baik, kita masuk lagi kepada aplikasi Allah Maha Adil di dalam kehidupan keseharian. Seperti yang tadi Bunda tanyakan, kita sebagai orang tua tidak boleh untuk membeda-bedakan anak-anak kita. Walaupun yang namanya istilah orang tua, pisang dalam sesisir nggak akan ada yang sama. Jari pun 5 namanya sama jari, tapi punya nama yang beda-beda. Ini namanya ibu jari, ini namanya telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini ada kelingking. Nah, di sini pun berbeda
tapi menjadi satu kesatuan. Nah, maksudnya kita pun sebagai orang tua jangan pernah untuk membanding-bandingkan anak-anak kita. Kenapa? Karena Bunda, Abi teringat dalam sebuah kisah dalam kitab Qiraatul Rasyidah yang dimana ada seekor singa yang terperanjat karena kejaring dengan lilitan tali. Kemudian singa teriak-teriak, unsuruni, unsuruni, tolong saya dong, tolong saya dong. Lantas lewat al-fa'roh. Al-fa'roh itu mouse. Apa tuh? Nah, tikus. Ya, kemudian tikus mendengar, lah dia datangi. Lantas dengan gigi-giginya itu dia gigit tuh tali temali yang menjerat singa. Ternyata begitu putus, singa pun ya bebas. Lantas dia mengatakan, ma kuntu ahsibu anna hayawanan dhaifan mislak yakdiru mala akdiru alaihi ana. Kata singa, ana nggak nyangka hewan sekecil inti bisa berbuat yang ana aja yang gedean nggak mampu. Nah, tikus menjawab lagi, qolal fa'ro, berkata si tikus ini, apa katanya? Ini pesan nih buat orang tua, buat saya, buat kita, supaya jangan membeda-bedakan apa la tahtakir mandunaka falikuli syai'in mazia. Inti jangan menganggap remeh yang kecil dong, karena setiap hamba Allah berikan kelebihan. Masya Allah ya, itu dari makhluk hidup ya. Dan juga kita harus menyadari ketika kita juga kadang berseuzon kepada Allah masalah tentang ini Bi, yang pohonnya besar buahnya kecil. Nah, itu kan definisi dalam kehidupan kita juga ya. Iya, jadi di saat ada orang istirahat di bawah pohon beringin, dia mengatakan Allah nggak adil. Ini pohon segini gedenya, rindang, buahnya kecil banget. Nah, begitu dia terlelap angin sepoi-sepoi, ada yang jatuh buah beringin percis kena hidungnya. Langsung ucap alhamdulillah. Ya, padahal awalnya mengatakan Allah itu nggak adil. Dia mengatakan lihat yang namanya labu parang tuh. Ya, dikatakan Allah nggak adil. Ini pohonan kecil buahnya segede alaihim, bohai, gede, seksi kan gitu. Allah nggak adil. Ternyata apa katanya begitu dia kena yang namanya buah pohon beringin, ya Allah untung pohon beringin buahnya nggak kayak labu parang. Kalau buahnya kayak labu parang kena hidung saya, emang udah mancung ke dalam. Nah, disinilah kadang manusia tuh telat mengambil hikmahnya. Betul sekali. Ketinggalan naik pesawat karena macet, ngomel-ngomel. Apa ya Allah, kalau nggak macet saya udah terbang ini, udah nyampe ke sana. Dapat 1 jam dapat berita pesawat yang tadi take off ternyata mendapat musibah, semuanya wafat. Ucap untung tadi macet. Tadi ngambek-ngambek. Ya emang suka gitu ya. Kadang-kadang kita terlambat mengetahui hikmah di balik itu. Itu tadi Allah tuh menata sesuatu sesuai dengan tempatnya. Masya Allah. Ayo jangan kemana-mana, yang belum sahur ayo sahur ya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi sesaat lagi. Tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, sharing kita di Asmaul Husna. Ya, masih membahas tentang asma Allah Al-Adil, Allah Maha Adil. Dan Allah itu menata semua sesuai dengan tempatnya. Nah, kita sebagai manusia, Bi, diturunkan ke bumi ini sebagai khalifah semuanya ya. Bagaimana kita untuk belajar dari asma Allah ini, berbuat yang seadil-adilnya dalam hal apapun, tanpa memandang siapapun. Nggak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Gitu. Adakah ibroh dari cerita di baginda Rasulullah SAW pada zaman itu supaya kita tuh sudah dicontohkan oleh zaman oleh baginda jadi Rasulullah Kak, SAW. adilnya baginda Rasul di saat mendapatkan satu masalah yang ini terjadi dari Bani Makhzumiyah. Al-Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Riyadus Shalihinnya, ada salah seorang putri orang kaya yang kedapatan mencuri. Kemudian Nabi memang belum tahu, khawatir berita ini terekspos dan Nabi tahu. Akhirnya ya ini orang kaya ini, keluarga orang kaya dekat dengan gubernur.
Nah, dari gubernur ini akhirnya dititipkanlah suatu amanah, tolong dong sono omongin sama Rasulullah. Jangan hampir nih ntar terekspos karena anak orang kaya yang kedapatan mencuri, kemudian Nabi tahu, lantas dilaksanakan had atau hukuman ya kisos dengan potong tangan. Bagaimana nanti citra kita sebagai anak keluarga orang kaya, orang yang berpengaruh, orang ya orang berpangkat gitu kan. Nah, dilaporkanlah. Ya, ngomong dengan tujuan merayu Rasulullah gitu ya, supaya ada apa namanya betul-betul keringanan nih gitu. Mendengar rayuan begini, tahu Nabi bagaimana, mukanya merah langsung, dari duduk langsung diri. Apa kata Rasulullah? Hadisnya memang rada panjang ya, tapi intinya Nabi mengatakan, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Jangankan baru inti anak perempuan Bani Mahzumiyah, lau seandainya anna bahwasanya Fatimah binta Muhammad putriku Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah dia mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang langsung motong tangannya. Dia mudah tuh. Gak bisa disogok ya. Adilnya baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sebegitu adanya pun. Dan Rasulullah mah nggak ngomong bohong ya, tapi nauzubillah tidak akan pernah terjadi karena dijaga semuanya ya. Jadi baginda Rasulullah sampai mengajarkan kepada kita berbuat adil, mau anak siapapun ya, atau siapapun yang melakukan kesalahan, kezaliman harus dihukum sesuai hukum Islam pada saat itu ya. Pada saat ini mungkin kadang-kadang banyak ya pencuri-pencuri tapi tidak dilakukan potong tangan, atau misalnya yang melakukan pembunuhan, melakukan hukum apapun. Kalau misalkan bunuh ya termasuk lagi, para pejabat lagi yang Allah berikan titipan amanah dengan jabatannya. Ya, ini betul-betul ya bicara keadilan. Mungkin anggapan orang zaman sekarang udah apa namanya jadi rahasia umum lah. Tapi mohon maaf ya, kalau kita lihat, dan ini sejarah-sejarah seperti yang tadi saya sebutkan, bahkan lagi saya mau utarakan nih bicara orang-orang yang ketitipan amanah dengan jabatan yang tinggi, ya siapapun namanya tanpa terkecuali, pokoknya dalam instansi apa namanya kepemerintahan, ya yang di situ memang ya kalau sudah bicara punya pengaruh kan nih, ya jangan sampai bahasa mumpung-mumpung. Aji mumpung. Iya. Nah, kakak pernah nyimak ada salah seorang khalifah yang bernama Umar ibn Abdul Aziz, ya khalifah di Bani Umayyah, yang dimana bagaimana keadilan beliau sebagai Amirul Mukminin memerintah di pemerintahannya. Pertama begitu secara aklamasi beliau terpilih, kaget para audiens karena yang begitu keluar dari ucapannya bukan ucapan apa-apa, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ucapan yang pertama keluar, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, prakteknya dalam bicara adilnya nih seorang pejabat, seorang pemimpin, lantas sekali waktu datang dia punya anak untuk ke tempat kantor dia bekerja, ya kemudian dia lihat anaknya datang, ditanya, duduk sudah putranya, gimana nak? Mau ketemu ayahanda, mau bicara apa? Kita mau membicarakan urusan keluarga ayahanda. Nggak pakai diperintah, spontanitas. Pemirsa, itu ada apa namanya lampu tempel ya, kalau istilah sekarang lilin lah. Coba iya berarti ada minyak gitu kan. Nah, begitu anak mengucap mau membicarakan urusan keluarga kita ayahanda, langsung spontan nih ayahandanya, Masya Allah, dimatikan lampunya. Anaknya nanya, ayahanda, ini jadi kita gelap-gelapan. Kenapa dimatiin? Nah, ini lampu kan pakai minyak. Minyaknya dibeli pakai uang rakyat. Masya Allah. Sementara kamu datang mau bicara urusan keluarga. Apa kamu tega nanti ayahanda kamu kejerat ke jurang api neraka karena menyalahgunakan fasilitas kenegaraan? Allahu Akbar. Udah, kita urusan pribadi jangan pakai uang rakyat. Tuh, hampir sebegitu adilnya. Pentingnya kita belajar sejarah, belajar ilmu ya, Masya Allah. Jadi bukan mampang-mempeng kalau sekarang ya, pejabat wah segala macam. Ternyata ini hati-hati semua akan dihisab
semua akan dihisap ya Kak ya. Iya nih Bun, Bi. Ada pertanyaan lagi nih Bi. Oh Ini. biasa ya. Alhamdulillah. Silakan. Apa Kak? Kita tunggu ya. Coba ya kita dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tato Syifa. Saya ingin mengajukan pertanyaan Ustadz. Mengapa kita dilahirkan dengan privilege yang berbeda-beda? Ada yang dari lahir sudah kaya, tidak merasakan susahnya hidup. Apakah itu bentuk suatu keadilan dari Allah? Dan apa tujuan Allah memberikan kehidupan yang berbeda-beda untuk hambanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa. Baik, oke. Nanti dulu sayang. Oh. Seperti biasa kita jawab nanti dulu ya. Karena biar kumpul lagi semua. Ada yang ke toilet, ada yang ke dapur, ada yang kemana. Biar kumpul lagi. Tunggu jawabannya sesaat lagi. Tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi belajar kita, kajian kita, sharing kita di Asmaul Husna, membahas Asma Allah Al-Adil, Allah yang Maha Adil-Adilnya, dan Allah menata sesuai pada tempatnya atau pada porsinya ya. Yuk kita jawab pertanyaan dari netizen tadi ya. Gimana Iya. Kak pertanyaan tadi ulang? Pertanyaannya gini Bi, kenapa privilege itu beda-beda? Ada orang yang udah dari lahir nih, udah sultan Bi bahasanya sekarang, udah sultan, nggak pernah susah gitu. Sedangkan ada juga yang dari lahir tuh sulit, gitu-gitu aja deh terus hidupnya. Nah itu tuh apakah itu bentuk keadilan Allah juga Bi? Ya, Terus jelas. tujuannya apa Bi kayak gitu beda-beda Bi? Ya apa namanya, kalau tadi kakak ceritakan dan pertanyaannya begitu, Abi termasuk kategori orang yang nomor 2 tadi. Iya, ya tapi harus ikhlas, nggak boleh suuzon kepada Allah. Iya. Gitu. Iya, tadi nominasi nomor 2 tadi tuh yang dalam kondisi ya Masya Allah. Karena kita nggak bisa milih Kalau ya. diceritain Kita nggak sedih bisa gitu kan. milih. Tapi Masya Allah indah. Ya di sini kita nggak boleh bersuuzon kepada Allah. Ya, kenapa? Karena kalau bahasa Quran, kakak bacain terjemahannya boleh ya. Di surat ketiga Ali Imran ayat 191. Tolong bacakan nak. Yuk. Nah, bacakan 191 surah Ali Imran. Nah, yang saya mau ambil bagian akhirnya. Nggak apa-apa dari awal juga. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, Ya. dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Tuh, itu general tuh. Ya, universal. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, ya Tuhan kami, semua yang Kau ciptakan nggak ada yang sia-sia. Semuanya, hatta sekecil nyamuk pun banyak sebab nyamuk jadi orang pada kaya. Ada obat nyamuk? Iya, semuanya nggak ada sia-sia, gitu kan? Nah, termasuk tadi ya yang Allah takdirkan lahir dari keluarga sultan. Ya, di sini bersyukur, dan ini pun ujian. Di saat menjadi Allah takdirkan orang yang berkecukupan, orang yang tajir, orang yang kaya, bisa nggak? Bawanya ya. Nah, ya juga yang dalam keprihatinan, gitu. Tapi Masya Allah indah loh, karena yang namanya bunda, itu udah terbiasa dengan terlatih mental seperti itu. Akhirnya kita di saat Allah berikan yang namanya hal nilai lebih, ya Roh. Dulu boro-boro, kalau misalkan orang tua masih ada, ternyata sekarang udah bisa beli kendaraan. Ya Rob, dulu boro-boro. Akhirnya kita makin tahu diri. Ya Rob, ini titipan semuanya. Tuh, nah hadirin rahimakumullah. Nah inilah makanya buat yang sudah terlatih, di mana ditakdirkan dilahirkan sebagai orang yang berkecukupan, lihat ke bawah. Nah begitupun yang di bawah, ternyata masih ada yang di bawah lagi. Timbulnya rasa betul-betul Allah Maha Adil. Ya, dan banyak sekali pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil. Contoh misalnya pasangan suami istri yang tidak diberikan anak udah lama sampai berpuluh-puluh tahun. Kalau kita mau seuzon, banyak yang bercerai gara-gara itu ya Bi ya. Ya. Padahal kalau kita mengambil ibrohnya, baiknya, hikmahnya, mungkin bisa jadi kalau misalnya terlahir, kan banyak juga tuh yang dikasih anak banyak. Aduh, tahu gini mah anaknya satu aja misalnya. Anaknya pada ngedojak semuanya, ngedojak. Pokoknya aduh ngerong-ngerong dan sebagainya. Belum tentu soleha semua kan, soleh-soleha semua. Jadi
alangkah bijaknya kalau kita bijaksana memandang segala sesuatu. Allah tuh memberikan sesuatu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang misalnya karena Allah pilih kasih, nggak begitu ya Bi ya. Oke Bi. Nah ini mungkin ada doa atau ada kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari kajian kita hari ini tentang Allah itu maha adil. Ya, untuk semua kita yang Allah lahirkan sebagai khalifah, di mana khalifah terkecil berarti suami untuk istri dan anak-anaknya. Istri menjadi pemimpin rumah tangga di saat suami tak ada di rumah bersama anak-anaknya. Lingkup lintas keluarga, naik keluar, ada RT, ada RW, ada lurah, camat, gubernur, wali kota, sampai tingkat presiden. Juga orang-orang yang Allah titipkan dengan amanah sekedar mengingatkan. Termasuk juga para ustadz ustazah yang dimana orang menunggu dengan fatwa-fatwanya yang kemudian Nabi mengingatkan karena urusan begini walaupun memang hadisnya khusus tentang jaksa tapi intinya kalau diterjemahkan luas bicara keadilan siapa saja yang Allah titipkan amanah dan dia orang-orang yang mempunyai pengaruh dengan jamaahnya hati-hati. Semoga hadis ini menjadi renungan kata Nabi al-qudatu salah satun. Ya, di mana orang-orang yang punya pengaruh, termasuk kategori hadis ini adalah jaksa, ya, yang memutuskan hukum, kemudian dia nggak bisa bersikap adil. Kenapa? Karena Nabi ngasih wanti-wanti 2 di neraka, cuman 1 di sorga. 2 di neraka, yang di sorga cuma 1, yang 2 nyangkut ke neraka semua. Apa itu? Yang pertama kata Nabi rajulun qadin, rajulun qada bi ghairil haqqi. Dia ditetapkan bisa mempunyai pengaruh untuk menetapkan hukum, tapi punten kena disogok. Yang salah dibenerin, yang benar disalahin, maka yang begini tempatnya di neraka. Ada lagi kelompok yang kedua, emang dia nggak punya ilmu, tapi dengan pengaruh KKN-nya ternyata dititipkan amanah, akhirnya memutuskan hukum bukan dengan ilmu, dengan kebodohannya, sama tempatnya juga di neraka. Dan yang ketiga, inilah yang katanya dengan ilmunya dia putuskan yang halal dibilang halal, yang haram dibilang haram, tegas apapun resikonya, maka dengan keistiqomahan berdasarkan ilmunya ini, yang beginilah tempatnya di surga. Amin, insya Allah. Makin banyak sekali ya sekarang yang memiliki keputusan, dia yang memegang keputusan bukan membela yang bayar tapi membela yang benar. Apapun resikonya, kadang resikonya nyawa, tapi insya Allah kalau resikonya nyawa tapi dia membela kebenaran, sakit ya, Betul. Jihad insya Allah, jangan takut ya. Dari lingkup terkecil jagalah keluarga kita dari api neraka, juga dalam lingkup terbesar tanggung jawabnya lebih berat lagi. Insya Allah kita menjadi hakim yang seadil-adilnya bagi diri kita, bagi semua yang ada di sekitar kita. Insya Allah sangat bermanfaat banget insya Allah dia, buat kakak juga buat yang nonton. Insya Allah tetaplah bersama kami di Asmaul Husna. Kita akan kaji lagi di episode yang akan datang dengan tema yang lain ya. Masih bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman di Metro TV. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastu lil firdausi a'la wa la aqwa ala. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.